di waktu bagian bola. Hari ini kita akan ngomongin Liverpool nih. Yes. Soalnya dia tidak hanya punya tren Alexander dulu ya, sekarang pun trennya lagi negatif juga gitu Liverpool. Betul. Jadi lebih enak kiranya kita ngomongin Liverpool itu dari fansnya langsung nih. Iya, fans yang Berat. benar-benar menurut saya harus memberikan statement kenapa Liverpool seperti ini. Silakan perkenalkan diri dulu, Mas. Halo, nama gue Dwito. Apalagi ya? Iya. Ya fans Liverpool udah pasti lah. Usahanya apa usahanya? Oke, Usahanya. gue ada 3 brand, F&B, ada Muki, Donut, sama Rah Kitchen di Fresh Market Emerald Bintaro. Oh, ini yang ngeramein orang bikin ngantri itu, Mas ya? Waduh, Aduh, ini buat pecinta donat nih, aduh ya, Langsung bisa datang marahin, aja ke langsung Fresh Market ya. komen gitu ya. Tapi sebelumnya ini sejak kapan nih, Bang, sebagai fans Liverpool nih? Kenapa bisa gitu? Wah, kalau inget-inget, Lu nonton pertandingan apa waktu itu? gue pertama kali ngefans Liverpool itu pas zaman Michael Owen. Michael Gue Owen. jujur masih kecil banget Iya. waktu itu. Itu 2000, tahun 2000 ya? 2000 ya 2000 sebenarnya Awal. dia pas 2000 awal pas dia debut, cuman technically ya gue waktu masih kecil tuh senengnya pas dia ngegol-golin itu sih. Jadi tahun berapa ya pas dia terima Ballon d'Or tuh 2001. 2001 kalau nggak salah. Iya 2001 ya. Iya itu. Tuh, Cuman itu cuma nonton aja ke fans layar kaca aja, Iya. belum yang kayak tapi nggak terinfluence dari orang tua. Enggak, kebetulan Bokap lu apa? MU. fans Chelsea dan itu juga baru tahun 2000-an, dari 2004 lah ya. Oh iya. Abang lu? Abang gua itu Ah iya, lu kan ada abang kan? iya. Dulu kayaknya dia tuh ganti-ganti. Awalnya Liverpool, terus Oh, iya. sempat ngikutin Torres, akhirnya dia pindah ke Chelsea jadi fans Chelsea sekarang. Oh. Nah, kalau gue dari 2000 itu suka aja sama Michael Owen. Tapi kalau ngomongin ngefansnya banget itu pas era-eranya 2008 lah ya. Era Torres, Rafael Benitez tuh ya. Benitez, Benitez, eranya iya. Benitez. Anjir, itu zaman-zamannya Torres mesin gol kan? Iya, Iya. sin gol itu. Berarti Istanbul itu nonton dong tuh. Tapi kelas berapa itu Wah, ya? masih Masih SD kecil banget. ya, iya sih. Nonton sih, cuman mungkin nggak nonton yang gue juga agak lupa ingat. Cuman pada saat itu 2004 kalau nggak salah 2004 2005 itu belum yang ngefans itu sih. Jadi baru benar ngefansnya pas 2008 lah. 2008 ya. Jadi pas yang era kekalahan Liverpool lawan Milan Iya. di final itu gue nonton tuh. 2007. Iya. Itu Inzaghi ya yang golin deh. Iya, Inzaghi betul. Terus dari situ dendam gak lu sama Milan? Anjing Milan gitu. Kalau dendam sih sebenarnya enggak ya, tapi kayak lebih ke anjir apa? Maksudnya Liverpool itu kan dari tahun 2005 itu eranya Benitez kan lumayan nurun tuh. Iya. Nah, jadi kayak momen-momen Liverpool bisa angkat trofi itu ya pas di Liga Champions yang gue pribadi ngeliat emang Liverpool tuh kalau di Liga Champions tuh DNA berubah total dibanding di Premier League gitu. Berarti Jadi ya memang mengharapkan banget sih sebenarnya untuk juara, cuman ya gimana? iya. Soalnya memang Anfield itu kalau yang gue tahu testimoni dari tim-tim Eropa itu angker bro. Di Anfield Enggak, serius kan buat dah. MU enggak. MU enggak kemarin aja pas kemarin. Berapa dekade enggak menang gitu. Berapa dekade MU enggak pernah menang. Tapi iya sih, kenapa? Lu tau enggak kenapa Anfield tuh angker? Gua jujur secara karena masih fans layar kaca ya belum pernah datang langsung. Cuman mungkin ngeliat dari Liverpool itu sendiri kan salah satu klub yang terbangun dari culture di kotanya di sana ya kalau kita baca-baca sejarah. Jadi memang mungkin sense of belongingnya sama memang yang datang-datang ke sana tuh memang kebanyakan warlock. Jadi mungkin semangatnya tuh capek kerja kantor atau jadi buruh dan lain sebagainya, hiburan mereka di sana. Jadi kayak mereka benar-benar kayak Nge-support positif gitu ya. nge-support Iya, make total sense tuh. dan benar-benar ngeluarin energinya dia gitu. Itu yang gue tangkap dari sebagai fans layar kaca aja sih. Orang ini ya, orang lokal tuh apa ya? Scouser ya? Scouser. Iya. Scouser. Kan Rooney orang Scouser tuh. Tapi di Everton. Iya, Everton. Nah, sekarang nih lebih pengen ngebahas panjangnya tuh kenapa apa yang terjadi oleh Liverpool padahal tahun lalu musimnya Liverpool ya bisa dibilang tuh nyaris treble. Ya nggak sih? Nyaris quadruple nggak sih? Iya, 2 tahun yang lalu lah. Enggak tahun lalu nggak sih harusnya quadruple? Kalahnya di semifinal aja kan, Iya, champion semifinal. Iya, tapi benar-benar positif loh dari tahun lalu dan tiba-tiba tahun ini menelan 4 kekalahan beruntun dan di Premier League di belum Premier League menang. ya. Nah, kira-kira menurut lu analisa lu sendiri nih, dari pemain, pelatih, manajemen, fans dan juga komentator bola. Nggak, menurut lu dari pemain deh. Kira-kira karena apa gitu?
Kalau gue nonton ya dari awal musim ini sampai sekarang sepanjang gue nonton ya. Memang gue ngeliat Liverpool walaupun 5 match di awal menang, itu juga menangnya nggak meyakinkan menurut gue. Jadi comeback ya? Comeback mulu ya? comeback atau mungkin bahkan benar-benar last minute goals dan lain sebagainya. Jadi secara dari kita ngeliat komposisi dari pertahanan itu nggak solid, terus ditambah kayak bener-bener Liverpool tuh bener-bener butuh dorongan dari Dewi Fortuna di akhir-akhir gitu loh. Jadi ngeliatnya emang menangnya pun nggak meyakinkan. Tapi di sisi lain setelah gue lihat juga, gue agak bingung juga sama si Mas Bobby nih. Kita sebutnya kalau di Twitter tuh Mas Bobby tuh si Arne Slot. Kita panggilnya Bobby. Oh iya. Nah, kita juga bingung. Kita juga bingung. Kenapa nih si Om Bobby nih kok gak ganti-ganti komposisi pemain dalam hal kita ngomongin pemain yang underperform ya. Misalnya sebagai kita contoh Fritz. ya let's say Salah deh. Kalau gue ngeliatnya paling gue lihat Salah deh. Jadi untuk di musim ini dia tuh mungkin kita nggak, gue pribadi sebagai penonton itu nggak ngelihat kontribusi dia yang total di awal-awal laga lah ya. Gitu. Jadi dia mungkin kontribusi itu kebanyakan di akhir-akhir kayak misalnya pencetak gol penentuan dan sebagainya. Tapi dari sepanjang perjalanan 90 menit dia tuh nggak punya kontribusi yang benar-benar seperti musim lalu. Entah ngambil bola gitu. Kayak ngejar bolanya gimana, terus kayak siap dapat peluang tuh gagal di finishing dengan sempurna gitu. Jadi yang gue lihat adalah apakah memang Salah ini apakah emang udah turun performance-nya dan juga udah nggak bisa main 90 menit kayak dulu gitu. Jadi kalau gue ngelihatnya kenapa Salah ini nggak dicoba diganti sama entah Chiesa atau siapapun lah yang di sebelah kanan. Chiesa agak Jadi gembul Chiesa gue tahu. Bisa dicoba supaya paling nggak untuk awal-awal nih kita kan bisa, kalau dari dulu kan Liverpool mainnya kan gegen pressing ya zamannya. Jadi dari awal tuh benar-benar bisa full stamina untuk ngepres, abis itu baru nanti pas mungkin super sub mungkin Salah entah di babak kedua atau mungkin di 20 menit terakhir kayak dan sebagainya untuk jadi mencari golnya atau kalau misalnya buntu gitu. Tapi kalau secara formasi itu dari musim lalu kan yang juara tuh musim pertama Arne Slot sama musim ini tuh ada bedanya nggak sih? Kalau lu iniin? Kalau secara nggak ada sih. Secara formasi nggak ada, cuman memang gaya bermainnya berubah sih. Jadi dalam hal kita ngeliat kalau dari musim lalu tuh memang technically Arne Slot itu benar-benar pakai taktiknya Klopp, cuman di modif sedikit banget lah gitu. Jadi dia nggak banyak mengambil perubahan, makanya pembelian yang dibeli pun cuma Chiesa doang. Technically sisanya nggak ada yang dirombak gitu. Jadi secara permainan mungkin udah makin nyetel kayak almarhum Jota waktu itu sering beberapa jadi super sub, terus kayak Diaz juga nyetel juga, walaupun Nunes tetap nggak nyetel lah ya kita sebut. Tapi paling enggak dia punya kontribusi yang tapi dia tuh suka gila lah. nguper ke belakang gitu. Maksudnya larinya dia mau. Atas kerjanya gila sih. Daripada siapa yang nomor 9 baru tuh? Ricky Lambert. Bukan. Yang hitam Isak nggak mau ngejar bola tuh dia. Nah, emang beda gaya bermain sih. Jadi kalau gue lihat musim lalu itu memang secara formasi Arne Slot benar-benar kayak ngeliat Klopp sebelumnya kurangnya di mana, dia tambahin sentuhan sedikit jadi itu. Nah, cuman di musim ini tuh benar-benar jadi musim pertamanya Klopp pakai pemainnya dia. Kalau kita lihat hampir semua pemain bisa bilang 4-5 pemain kan dibuang kan, dijual terus ganti pemain baru. Pasti butuh waktu untuk nyetel, udah pasti gue yakin. Yang kedua, formasinya juga sedikit diubah. Walaupun misalnya dengan role yang sama, tapi gaya bermainnya tuh udah mulai kayaknya si Arne Slot tuh udah mulai pakai identitasnya dia pengen mainnya lebih ke operan pendek, terus pressingnya juga nggak kayak dulu. Iya sih, jadi possession ya. Jadi benar-benar gue lihat kayaknya musim ini memang pakai formasi baru dan belum nyetel. Nah, kalau berarti menurut lu nih sebenarnya kendalanya itu emang karena Liverpoolnya underperform, apa lawan sudah mengetahui kelemahan Liverpool? Nah, ini agak lumayan harus dibahas nih karena permainan Liverpool tuh udah kayak gampang textbook banget tuh dibaca sama pemain lawan, apalagi kemarin pas ngelawan dibantai enggak dibantai sih, beda 1. Siapa? 3-2. Brentford itu kayak dia tuh udah tahu counter attack-nya gitu. Kalau gue lihat satu defense-nya Liverpool kayaknya nggak tenang gitu ya. Even sekarang udah tetap ada Van Dijk tapi tetap koordinasi di lini belakangnya juga kayaknya kurang oke. Mungkin
balik lagi ya. Counter attack kan golnya kemarin tuh. Gol bahkan gol pertamanya kan lebih ke ini ya umpan jauh lemparan dari throw in kan. Maksudnya kayak itu kan kemelut di depan gawang kan. Betul. Nah, itu tuh apa ya? Memang itu 50-50 sih karena bola di udara. Tapi maksud gua kalau koordinasi lini pertahanannya tenang, harusnya nggak kayak gitu. Maksudnya masa bisa segampang itu dengan apa mekanisme gol yang kayak gitu. Bahkan di tahun ini mungkin di musim ini udah beberapa kali kayak gitu. Kemelut depan gawang gitu jebol. Iya kayak gitu. Nah, jadi kalau gue ngeliat kalau gue sih ngeliatnya kalau ditanya apakah karena underperform udah pasti kalah 3 kali berturut-turut itu pasti udah mempengaruhi moral mereka kan gitu. Jadi udah pasti. Capek nih. Pasti itu. Cuman kalau di sisi ngomongin terkait tentang lebih teknis menurut gue memang tim ini belum sinergis sih terutama dari lini depannya gitu. Tapi kalau misalnya lini depan belum sinergis terus lini belakang berantakan lagi karena nggak ada Alisson gitu ya. Misalnya koordinasi belakang jadi berantakan juga ya kasarnya berarti kan hampir semua lini yang perlu diperbaiki. Nah, tapi tengahnya udah bagus anjir, Gakpo. Sebenarnya tengah udah keren. Cuman kalau kita ganti formasi lagi jadi 4-4-2 misalnya dan hasilnya pasti kan berubah lagi kayak bermainnya gitu. Nah, itu yang mungkin lini utamanya adalah defensive midfielder yang dengan kalau misalnya nggak ada Gravenberch, nggak ada yang backup. Tapi susah juga. Soboslai keren coy. Iya. Dia mainnya paling bagus sendiri. Soboslai kerennya karena dia sekarang udah bisa ditaruh di kanan juga jadi bek kanan, bisa jadi gelandang serang juga, bisa jadi center. Tapi kalau jadi gelandang jangkar belum ada sih. Belum lihat Liverpool punya pengganti Fabinho tuh yang gelandang bertahan tapi dia juga punya visi ngoper-ngoper ke depan, true pass-nya juga keren. Tapi itu belum ada. Iya juga sih ya, gelandang jangkarnya Liverpool tuh nggak ada ya. Dulu udah Fabinho. Kita Fabinho. taunya Ekitike, Wirtz gitu-gitu, tapi main tengahnya kayaknya nggak ada yang dibeli ya musim ini. Gua nggak tahu deh tuh. Iya kalau defensive midfield nggak ada. Nggak ada kan? Technically nggak ada. Jadi Gravenberch sebenarnya berharapnya dengan dia ya. Cuman kalau dia cedera gimana? Backupnya Endo kan. Endo secara defense mungkin bagus. Cuman kita ngomongin visi kayak kayak counter attack-nya misalnya visi naruh bola ke depan. Sekarang kita gelandang defense gak bisa cuma defense doang karena udah harus bisa nyerang. Masih bisa ngalirin bola juga. Kayak si Tchouaméni sama Camavinga. Camavinga. Itu kuat tuh. Defensif yang bisa maju tuh. Kemarin gua ngobrol sama Ganta. Siapa sih pemain Liverpool yang dari akademi terakhir yang jago? Nah, di pikiran gue tuh terakhir Gerrard. Ada nggak sih setelah Gerrard dari akademi? Kalau enggak Robertson itu dibeli dari Hull. Oh iya. Enggak ada ya? Kan tapi dia ini kan Scouser kan Robertson tuh. Robertson itu dia British. Jadi memang dia kan ini kan Ireland kan. Ireland apa Scotland? Alexander Arnold. Ya akamsinya tuh Alex. Iya, gue betul Alexander. Iya, tren. Iya. Yang paling ini ya paling fenomenal kita ngomongin yang bagus. Enggak bagus dan dia emang technically dia akademi juga. Bisa dibilang jantungnya Liverpool juga lah gitu di kanan. Terus udah itu dong ya? Iya, kalau sekarang belum ada yang nonjol banget sih. Jadi makanya mereka tuh dulu pembelian kayak Van Dijk, Salah, terus siapa lagi sih yang diinvest zaman dulu? Firmino Firmino, Van Dijk, Salah, Mane, Alisson Becker. Itu semuanya murah-murah kan dulu beli. Itu semuanya ya pemain setengah jadi yang dibeli. Nah, terus tiba-tiba kenapa sekarang beli pemain jadi mulu ya? Kayak beli Frimpong. Terus beli siapa? Ekitike, Wirtz. Nah itu tuh. Sebenarnya kan pasti pilihannya ada dua ya. Satu beli pemain setengah jadi dan dipoles dan butuh waktu udah pasti. Atau beli jadi mungkin cuma butuh formalitas untuk nyetel aja kan gitu. Nah mungkin kalau untuk beli pemain setengah jadi harganya mungkin terlalu nanggung kali ya. Satu itu karena sekarang even pemain setengah jadi pun harganya udah mahal. Jadi mungkin yaudahlah sekaligus saya beli yang udah jadi gitu. Tapi balik lagi memang nggak ada yang garansi ya karena pasti beda formasi. Kayak kita ngomongin Wirtz lah, gue juga kadang gedek gitu. Wirtz kok sampai sekarang nggak nyetel gitu. Tapi dia nyetel kayak dimarahin Salah sih. Nah gue juga nggak tahu di lapangan seperti apa. Cuman setelah dianalisa kan banyak nih orang yang kayak clip short. Oh ternyata sebenarnya dia bisa dapat assist beberapa kali. Cuman either misalnya Salahnya nggak ngegolin kah atau teman yang dioperin nggak bisa maksimalin peluang atau sebaliknya dia bisa dapat gol harusnya tapi nggak dioper sama siapa kek Salah kek atau Gakpo kek dan sebagainya. Jadi secara permainan gue pribadi beberapa kali nonton Wirtz mungkin dari misalnya 10 pertandingan mungkin gue ngeliat dia kerennya tuh mungkin di 4 pertandingan 6-nya tuh lebih nggak kelihatan kalau gue ngeliatnya. Maksudnya kayak ya dia emang lari sana sini sih, cuman kita ngeliat Wirtz pengennya bisa jadi
apa ya? Jadi pengatur tempo gitu. Maksudnya kayak dia bisa kayak Subasanya Dia, lah dia gitu. belum pede kali. Satu itu, dan dia awal-awal bilang pas di 5 match awal dia bilang dia masih belum terbiasa dengan tempo permainannya Premier League yang sangat cepat gitu. Dan bahkan dia merata kan di semua mau lawan klub yang peringkat 20 sampai peringkat 1 pun semuanya mainnya juga gayanya ngepres semua. Sementara mungkin kalau di Bundesliga nggak kayak gitu. Ada yang ultra defensif mungkin dan lain sebagainya. Oh makanya pemain Premier League cepet cedera semua kali ya? Jadi itu intensitas kencang. Rodri cedera lagi kan? Iya. McAllister tuh sampai berenang kan? Iya, Pakai kepala. itu kasihan. Maka tuh kasihan. Kasihan sih dia kasihan. McAllister juga tuh kayak capek sudah dia. Iya. Lu ada lainnya mau tanyain nih Ini sama ya, fans gua Bro. masih- Ini analisa masih- Jurgen Klopp nih. Masih mempertanyakan kenapa Salah tuh nggak pernah diganti gitu setiap gue nonton Liverpool. Ada klausulnya. klausul kontraknya kali ya. Jangan ganti saya gitu. Kalau menurut gua sih Egyptian ada King. ini kayaknya tergantung idealisme pelatih ya. Mungkin satu bisa jadi memang secara personal dia ngejanjiin permainan satu itu, atau yang kedua adalah memang Arne Slot ngeliat di bagian depan tuh area depan itu perlu tetap ada senior yang bisa jadi di setiap lini depan ada seniornya, lini belakang ada seniornya, sama belakang kipernya juga misalnya senior. Jadi mungkin ada beberapa area yang memang harus ada pemain yang cukup senior untuk nge-lead area. Cuman balik lagi kita kalau ngomongin permainan kita lihat kan pemain ini tuh saat di lapangan dia lebih condong ngasih kontribusi positif atau nggak ngasih kontribusi. Maksudnya kalau misalnya emang ternyata udah dilakukan itu terus dicoba 5 kali dalam 5 permainan kayak gitu-gitu terus, ya harus cari variasi baru lah. Iya sih. Tapi yang gue bingung malah lebih ke Chiesa. Maksudnya kayak kita layar kaca nih nonton Chiesa setiap main tuh ngasih warna baru gitu, ngasih hope baru lah gitu. Tapi kenapa itu nggak bisa dilihat sama Arne Slot itu? Jadi Gue bingung tuh super justru. sub mulu deh. Iya. Golin mulu kan jadi super sub tuh beberapa kali awal-awal tuh. Karena dia udah ngelihat dari jauh deh. Wah, ini kayaknya lagi kurang nih gue serang yang itu. Atau mungkin pas latihannya mungkin salah Pak. Emang salah tuh emang dari banyak interview yang gue tonton, emang dia tuh kayak CR lah ya. Dia kayak emang hidup dari bola, kayak datangnya on time. Jadi nggak pernah bermasalah lah di luar lapangannya ya gitu. Dan dia kan tipenya bukan yang tipe yang ke klub gitu-gitu kan. Maksudnya dia yang disiplin banget lah gitu. Jadi mungkin Arne Slot suka juga attitude-nya dia sebagai pemain profesional. Cuman balik lagi kita ngomongin di atas lapangan nih gitu. Itu sih yang ya 50, ya kita juga nggak tahu lah. Ya, karena dia kenapa, gitu. selalu kayak pakai style lamanya tuh, dari bawa baju ke kiri biasanya golin kan. Nih balik ke belakang gitu. Ya kan dioper ke belakang. Gue nonton. Kalau gue ngeliat lebih sedikit sih terobosan operan yang diagonal pas yang dilakukan sama Liverpool. Jadi kayak terlalu template kayak oper terus mentok ke belakang. Jarang banget ada trupas yang bisa dikasih kayak gol-gol siapa, kayak contoh kemarin deh golnya Ekitike yang pas lawan Frankfurt. Itu dari Robo ngambil tendangan trupas terus Ekitike dapat dan bisa nyelesain. Jadi momen-momen seperti itu jarang dapat, dan kalaupun dapat mungkin misalnya yang dapat kemarin itu Salah, seringnya tuh nggak gol kayak gitu. Dan atau mungkin nggak bisa kalah adu sprint karena mungkin dia juga udah cukup berumur kan sekarang, maksudnya udah nggak prime-nya dulu gitu. Jadi sprint bisa kalah sekarang sama back sayap yang lain. Iya sih anjir. Tapi mungkin terakhir all time pemain Liverpool satu aja yang lu suka selain Michael Owen deh. Gue Suarez sih. Suarez ya. Waduh. Suarez sih. Gue inget banget berapa kali dia 3 kali lawan Norwich kalau nggak salah, pasti ngegolin 3. Gue nggak ngerti kenapa selalu bisa kayak gitu. Oh iya, dia kalau lawan Norwich pasti menang gede gitu lawan Norwich. Jadi pokoknya gue ingat banget, pokoknya Norwich pasti paling takut ketemu sama Liverpool, ketemu Suarez. Sumpah, Suarez tuh pasti ngegolin 3. Tapi iya sih Suarez anjir, pemain emang goib ya menurut gue itu dia. Suka gigit-gigit lagi. Tapi lu sebagai pendukung MU kesel kan sama Suarez. Oh iyalah, itu dia selalu golin lawan kita tuh. Walaupun Evra udah ngata-ngatain, tetap bisa golin loh dia. Jadi nggak malu-malu banget waktu di Old Trafford. Oke lah, begitu. Thank you banget nih Toya udah datang nih. Nanti next kita bakal undang lagi Duito ketika Liverpool juara Champions League. Ya, kita lihat kapan kayak tahun Liverpool. ini kayak juara Champions League. Tapi di Champions League bagus loh Liverpool loh. Sebenarnya gak bagus banget sih bro. Bagus. Tapi belum pernah kalah kan? Udah kalah sekali lawan Galatasaray. Iya, 1-0. kalah. Osimhen kemarin. Iya sih. Iya, thank you banget nih udah datang ya. Sama-sama bro.
Thank you. Thank you, Jangan lupa komen dan subscribe.